Kita pelajari tentang doa, hukumnya doa kayak apa, kemudian padilah-padilahnya yang kita berdoa bagaimana, dan pembagian doa akan diuraikan di dalam kitab Al-Qur'an ini. Dan termasuk yang terkait, yang terpaut dengan doa tersebut. Nah, doa itu sendiri artinya adalah ibadah. Doa buat ibadah. Jadi yang namanya doa itu adalah maknanya ibadah, yaitu pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus menyatakan bahwa diri kita ini adalah makhluk yang lemah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Oleh karena itu ada kewajiban kita untuk ibadah, mengabdikan diri kita kepada Allah, sekaligus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan meminta itu berarti kita termasuk orang yang lemah, termasuk makhluk yang lemah. Makanya di dalam doa ini termasuk bagian daripada silahul mu'min, bagian dari senjatanya orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita ada kelemahan, kemudian ada satu kesulitan, ada satu kekurangan bagi diri kita, maka salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan minta pertolongan kepada Allah tidak lain adalah doa. Jadi doa ini adalah kekuatan yang paling pamungkas, kekuatan yang paling akhir. Ketika kita mentok, maka doa itu merupakan senjata yang paling utama buat kita umat Islam. Karena tidak ada kekuatan lain kecuali kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lagi sakit, dianjurkan untuk berdoa. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa, dokter juga tidak bisa berbuat apa-apa. Semua yang dilakukan itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam kitab ini diajarkan tentang doa. Apa sebabnya? Karena nanti ketika kita baca ratib itu banyak doa. Ketika kita baca ratib apa saja itu di dalamnya isinya adalah doa. Sehingga dengan mempelajari ini dulu, apa itu doa, kemudian hukumnya doa dan bagaimana etikanya kita berdoa, maka ketika kita baca ratib, oh ternyata begini. Dan tentu ada khasiat-khasiatnya ya, ketika kita baca doa tersebut. Nah, perintahnya berdoa itu ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka, dan apabila bertanya kepada kamu siapa ibadi, hamba-hambamu. Artinya kalau ada orang yang bertanya kepada kamu, ini dinisbatkan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anni tentang aku. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi kalau ada yang nanya tentang aku, kata Allah, Pak ini aku itu dekat. Jadi aku itu dekat. Cuma tergantung dari hamba yang mau dekatkan diri atau enggak. Allah itu tergantung kita. Kalau kita dekat dengan Allah, Allah semakin dekat dengan kita. Tapi kalau kita jauhi Allah, Allah pun semakin menjauhi kita. Dan di sini ayatnya adalah ujibu da'watad da'i idza da'a. Ujibu, aku mengijabah, aku menjawab, aku mengabulkan da'watad da'i, yaitu doa seorang yang berdoa idza da'ani. Sini ya mutakalimnya dibuang, tapi artinya idza da'ani, yaitu ketika dia berdoa kepadaku. Jadi ini jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku selalu mengijabah, mengabulkan dan menerima doa seorang yang berdoa apabila dia berdoa. Ini kan janji Allah. Allah itu gak pernah lepas janji. Allah itu gak pernah ingkar janji. Setiap janjinya pasti ditepati. Jadi artinya ketika kita berdoa pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kan kadang-kadang ada orang yang suka berpikir begini. Katanya Allah mengijabah doa, tetapi kalau saya berdoa, saya minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak dikasih-kasih. Kan ada orang yang ngomong begini. Nanti dulu, makanya di sini akan dipelajari Jadi intinya sebetulnya ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti. Falyastajibu li, syaratnya kalau kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gampang diijabah. Pertama adalah falyastajibu li, maka jadilah orang yang mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi artinya kalau doa kita
abdi, karena ini akan ini abdi. Abdi itu tergantung daripada prasangka hamba. Kalau hamba berdoa, hamba meminta, kemudian dia punya pikiran yang positif, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan dikabulkan. Tetapi kalau buruk sangka, maka tidak akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. La'allahum yarsudun, agar menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk. Kalau Rasulullah bil hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, yastajibullahu li ahadikum ma lam yad'u bi irbil aw qati'ati rahimin aw yasta'jil. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa taala itu mengijabah. Allah Subhanahu wa taala itu mengabulkan li ahadikum, bagi salah seorang di antara kamu, malam yad'u, sepanjang dia tidak berdoa bi'irmin, untuk dosa, untuk perbuatan dosa, awati rahimin, atau memutuskan silaturahmi, aw yasta'jil, atau berharap terburu-buru untuk mendapatkan kabulnya doa tersebut. Jadi itu tidak akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala manakala doa kita, doanya adalah doa yang ada kaitannya dengan dosa. Misalnya ada orang yang suka main judi, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, hari ini menangin saya ya Allah. Nah, itu doa yang dosa, doa yang tidak boleh dan tidak akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa lagi main judi, begitu pakai doanya di depan para penjudi lagi. Itu walaupun kelihatannya bagus, kelihatannya doa, ya nggak bisa kayak gitu. Sekarang kan judi lagi marak nih Pak ya. Judi sekarang ini lagi luar biasa. Alhamdulillah pemerintah Prabowo ada kebijakan baru. Dia sekarang itu memerintahkan kepada menteri-menterinya, judi ini harus dihapus, harus diberantas. Hanya kemarin ada berapa tuh? Ada 16 orang tangkap KPK dan ternyata semuanya adalah pegawai Komdigi. Komdigi itu adalah kominfo dulu. Jadi sekarang dia di Kementerian Komunikasi dan Digital. Kalau dulu kan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Sekarang Komdigi. Ada beberapa orang yang ditangkap dan ternyata yang mereka lakukan adalah yang seharusnya menghapus situs-situs judi online, tetapi justru dia yang membackup judi online tersebut. Jangan tanggung-tanggung dong. Permainan judi online itu mencapai 100 triliun. Sudah pernah lihat belum itu? Coba bayangin itu 1 triliun aja udah kebayang kayak apa itu. Bocong pembelian semua. Dan kalau dibeli cendol, kalau beli panas. Kalau 100 triliun apa? Banjir 100 triliun. Sekarang udah banyak memang triliun-triliun dan kita masuk korupsi aja sekarang triliun kan? Orang korupsi sekarang triliunan. Dulu di zaman Pak Harto orang korupsi miliaran aja udah luar biasa. Sekarang triliunan. Ya kemarin kan ada tuh yang ditangkap. Begitu digeledah di rumahnya ada 1 triliun. 1 triliun lebih. Itu duit semua itu kelihatan diperlihatkan. Jadi kembali bahwa ketika kita berdoa, jangan berdoa dalam dosa. Nah, kemudian yang kedua juga, jangan berdoa untuk memutuskan silaturahmi. Ada kita kesel sama orang, kita doain, ya, biar mampus orang. Itu kan bukan doa, itu sumpah. Ya. Kalau bahasa kita nyumpahin, tetapi isinya adalah doa, dan itu nggak boleh. Sebab dengan demikian, kita akan memutuskan silaturahmi. Dan termasuk yang tidak dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yasta'jilu, minta doa itu diburu-buru dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa. Jadi doa itu kita cuma sekedar meminta, tetapi yang berhak untuk memberikan atau menjawab Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika Nabi bersabda seperti itu, mereka bertanya karena nggak ngerti ini maksudnya dengan istijal itu apa? Yasta'jilu itu apa? Istajala yastajilu istijalan. Istijalan meminta terburu-buru, minta diburuin. Wa mastajilu wa mal istijal ya Rasulullah. Apa itu istijal ya Rasulullah? Apa itu yang dimaksud dengan diburu-buru ya Allah? Ya qulu qad da'awtuka ya Rabb, qad da'awtuka ya Rabb, qad da'awtuka ya
wala araka tastajibu li, dan gak ada kelihatan. Kamu gak lihat saya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan mengijabah doa terus, tetapi enggak pernah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa yang terjadi? Wa yastaslimu inda dzalika, orang tersebut akhirnya menyesal, enggak mau berdoa lagi. Maka doa akhirnya doanya dia tinggalin. Ini gara-gara doa mintanya diburu-buru, setelah dia enggak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia udah tinggalin doa, enggak mau berdoa lagi. Ini sebuah gambaran bahwa kalau kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang ingin dikabul, itu introspeksi diri kita dulu. Pertama, kita dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala tinggi dan tingkat kemaksiatan kita. Kalau tingkat kemaksiatan kita tinggi kemudian berdoa kepada Allah kemudian Allah enggak mengijabah, itu mestinya kita hitung diri kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mulk ayat 60, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ayat ini menggambarkan bahwa orang yang tidak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang sombong. Padahal Allah sudah jamin kalau kita berdoa pasti dijawab. Dan kemudian orang itu enggak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa disebutkan yastakbirun, yaitu orang-orang yang sombong. Kalau sudah menjadi orang yang sombong karena merasa ngapain berdoa, kita juga punya kekuatan. Doa ngapain kita berdoa? Doa enggak pernah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk golongan orang-orang yang sombong. Dan kalau sudah sombong, saya yadkhuluna jahannama dakhirin, maka orang itu akan masuk ke dalam api neraka jahannam dakhirin secara hina-hina. Kemudian fattaqullaha mukhlisina lahu-d-din walau karihal kafirun. Kalau ayat tadi menggambarkan bahwa orang yang tidak pernah berdoa atau orang yang tidak mau berdoa itu adalah orang yang sombong. Kemudian di ayat ini kita disuruh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mukhlisin, dalam keadaan ikhlas. Ini juga merupakan sebab dikabulkannya doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya doa itu kan dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan tenang, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah karena ibadah itu ujungnya adalah takwa. Ibadah itu targetnya adalah takwa. Maka ketika kita bertakwa termasuk kita berdoa wabtaghu ilaihi wasilah, maka cari perantara, cari wasilah dengan cara tawasul. Nah ini yang membedakan antara kita yang suka tawasul dengan orang-orang yang tidak suka tawasul. Kalau kita diajarkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh minta kepada Allah dengan tawasul kepada para nabi, kemudian bertawasul kepada orang-orang soleh, bertawasul kepada orang tua kita, bertawasul kepada amal-amal ibadah kita. Di bawah nanti akan diuraikan. Jadi di sini ternyata berdoa dengan cara tawasul, menyebut nama orang lain yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dibenarkan. Ini ada hadis yang berbunyi An-Nu'man bin Hunayn wa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ja'ahu rajulun dharibun. Dari Utsman bin Hunayn, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau itu datang ke seorang laki-laki, ke seseorang dharibun yang dalam keadaan sakit. Wasyaka ilaihi, dan orang tersebut ngadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dahabudrihi, agar penyakitnya itu hilang. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala, dan dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa li qaidun wa qad syaqqa alayya. Saya ini tidak punya kekuatan apa-apa. Kemudian bagaimana agar penyakit saya ini bisa hilang? Kemudian Rasul menjawab, i'til mayyata fatawaddo. Kau datang
atawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyir rahmah. Saya minta kepada Engkau ya Allah, dan saya menghadap kepada Engkau ya Allah bi nabiyyika, dengan perantara nabimu Muhammad nabiyir rahmah, Nabi Muhammad sebagai nabi yang mempunyai rahmat, mempunyai kasih sayang. Di sini Nabi mengajarkan agar kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melalui orang lain, bisa minta kepada Allah kemudian tawasul kepada orang lain. Ini Nabi yang ngajarin kepada seseorang yang dalam keadaan sakit, minta kepada Allah, silahkan kau sebut nama aku, jelas dan pahamnya kayak gitu. Nah akhirnya orang tersebut melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia itu datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala minta agar penyakitnya disembuhkan. Kemudian orang tersebut mengatakan Allahumma syafi'hu fi wa syafi'ni bi nafsi. Ya Allah, berikanlah syafaat, berikanlah syafaatnya kepadaku, syafaat Nabi maksudnya, dan wa syafi'ni bi nafsi, dan sembuhkanlah diriku ini. Ini sebuah dalil yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW yang mengajarkan bahwa kalau kita berdoa boleh kita bertawassul, artinya boleh kita minta perantara. Bahkan bertawassul kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu justru merupakan syarat diijabahnya doa kita. Makanya kalau kita berdoa tidak langsung minta apa yang kita inginkan. Caranya adalah puji dulu Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Sedikit kayak gitu. Kemudian baca salawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Nah, penutup ini tafsir wa tadbiran, pandangan dan peringatan buat kita. Iklam anna waradal amru bit tawassul ila Allah Ta'ala bi anbiya'ihi wa asma'ihi wa bil a'malis salihati min hadithi Adam. Ketahuilah bahwa bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan anbiya, dengan para nabi, wa asma'ihi, dan nama-nama Allah, wa bil a'malis salihat, dan dengan amal soleh yang dikerjakan. Itu mislu hadis Adam, seperti hadis yang terkait dengan Nabi Adam, lama qala Allahumma inni as'aluka bi haqqi Muhammadin. Ketika Nabi Adam minta kepada Allah, bunyinya begini. Nabi Adam itu minta, Allahumma ya Allah, inni as'aluka, saya minta kepada Engkau bi haqqi Muhammadin, dengan haknya Muhammad, dengan kebenaran Muhammad, dengan kehebatan Muhammad. Anta birani, agar Engkau ya Allah mengampuni saya khati'ati, kesalahan-kesalahan saya. Wa hadis ashabil ghar, dan hadis yang ada cerita itu ashabul ghar, yaitu para orang-orang yang masuk ke gua, alladzina sakata alaihimus safra. Jadi dia itu terjebak ya di dalam gua yang tertutup dengan batu. Dan ini hadisnya hadis sahih. Ya. Sini disebutkan Ar-Radabul Bukhari fi Sahih Mirah. Kurang hak itu sahihnya. Jadi begini maksudnya. Kalau kita berdoa kemudian tawassul, menyebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyebut para orang-orang soleh, dan menyebut juga asma Allah, karena dia juga untuk baca doa itu dengan asmaul husna terlebih dahulu. Itu mengikuti dasarnya adalah ketika Nabi Allah Adam alaihissalam minta kepada Allah, ketika minta diampuni, karena Nabi Adam pernah dilempar dari surga ke dunia, kemudian minta ampun atas kesalahannya. Nah, Nabi Adam itu mintanya, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad. Bahkan kalau hadis lengkapnya itu bunyinya begini, lamma tarfa Adam al-Fatihah, ketika Nabi Adam mengakui kesalahannya. Kalau Nabi Adam berkata, ya Rabbi as'aluka bihaqqi Muhammad bima ghafartani. Ya Rabb, saya minta kepada Engkau dengan hak Muhammad agar Kau ampuni dosa-dosa saya. Akhirnya Allah bertanya, Faqala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Adam, kaifa
Allah, ketika kau ciptakan dengan kekuasaanmu, kemudian kau tiupkan ruh ke dalam diriku, aku angkat kepalaku. Artinya dia lihat ke atas, menghadap ke atas. Ma'aitu ala kawaibil arsy maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi ketika Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu nengok ke atas ada kalimat tulisan yang atas. Tulisannya adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian ma'alimtu annaka lam tadim ila ismika illa ahabbal khalqi ilaika. Saya yakin, saya tahu, saya percaya ya Allah, tidak akan kau sandarkan nama kecuali nama yang memang orang yang paling kau sukai, paling kau cintai. Apa kata Allah? Sadaqta ya Adam. Benar kau ya Adam. Jadi Allah Subhanahu wa taala membenarkan ketika Nabi Adam minta kepada Allah, kemudian menyebut nama Nabi Muhammad, dan nama Muhammad itu belum ada. Nabi Muhammad pada saat itu belum ada. Tapi Nabi Adam sudah menyebut nama Nabi Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jawab Allah apa? Ud'uni bihaqqi. Silakan kau berdoa dengan menyebut namanya. Faqad ghafartu laka. Sungguh aku ampuni kesalahanmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi adil kalau kita boleh berdoa dengan tawassul. Sebetulnya ada alasan lain ketika orang terjebak di dalam gua, itu kan ada yang melalui amalan-amalannya, ada yang amalan karena kebaikan kepada orang tua, akhirnya batu itu bergeser sedikit. Kemudian ada lagi yang gara-gara tidak jadi berzina, padahal orang itu dia cintai banget dan ada kesempatan, tetapi dengan takutnya kepada Allah dia hindari perzinahan itu. Itu juga perbuatan amal yang sangat luar biasa. Dia minta sama itu bergeser lagi batunya. Dan akhirnya ada yang terakhir, yaitu ketika ada yang lupa bayar upah waktu dia kerja, udah kemana-mana, akhirnya balik lagi, ternyata akhirnya dibayar upah tadi dan seadanya, karena upah yang dulu tadi itu diinvestasikan, akhirnya menjadi kontak kambing dan itu semua dikasih buat upah buruh. Yang akhirnya awalnya upah buruh itu masih sedikit, tetapi akhirnya menjadi sangat luar biasa. Dan ini yang menyebabkan terbukanya batu yang untuk buatannya. Berkat doa kepada Allah, tawassul dengan amalan-amalan. Nah, artinya kesimpulannya bahwa doa itu merupakan kewajiban buat kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yakin ketika kita berdoa akan dijawab, insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya pentingnya doa, maka nanti kalau dirangkum banyak doa itu adalah memang